Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada mata kuliah manajemen sesi kelima membahas tentang proses manajemen. Seperti kita pahami bahwa manajemen bisa dipahami sebagai konsep mengendalikan atau mengelola, di mana dalam konteks definisi kembali diingatkan bahwa manajemen merupakan seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama dalam satu organisasi melalui proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan sumber daya baik manusia maupun sumber daya lainnya secara efektif dan efisien. Ada pemahaman bahwa bagaimana kita mengetahui fungsi dan proses manajemen. Nah, belum ada kesepakatan resmi mengenai fungsi manajemen, tetapi setiap ahli memiliki pendapat masing-masing. Salah satunya George Terry yang menyatakan bahwa manajemen memiliki 4 fungsi, yaitu planning, organizing, actuating, controlling. Keempat fungsi ini biasa disebut POAK, dan keempatnya berlangsung secara bertahap membentuk proses manajemen. Jadi dalam fungsi manajemen, di dalamnya ada proses manajemen. Kalau kita lihat dari proses manajemen, dimulai dari perencanaan dan pengambil keputusan yang dilakukan di dalam organisasi. Dalam hal ini menetapkan tujuan organisasi dan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Lalu menentukan bagaimana cara terbaik untuk mengelompokkan aktivitas dan sumber daya. Di sisi lain dibutuhkan kepemimpinan yang mampu memotivasi anggota organisasi untuk bekerja bagi kepentingan organisasi. Dan setelah itu, konsep pengendalian menjadi salah satu proses yang dapat memonitor dan memperbaiki aktivitas yang berlangsung untuk memastikan pencapaian tujuan yang direncanakan. Jadi proses manajemen berkaitan dengan fungsi dasar manajemen. Seperti pada gambar tadi, bahwa perencanaan dan pengambilan keputusan berpengaruh terhadap pengorganisasian yang juga dikelola dengan kepemimpinan yang kuat, disertai oleh pengendalian yang memungkinkan semua manajer dapat bekerja pada berbagai macam organisasi dan bertanggung jawab atas 4 fungsi tersebut. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa dimulai dari perencanaan, yang berarti di sini adalah proses untuk menentukan tujuan yang akan dicapai serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya. Melalui perencanaan, seorang manajer mengidentifikasi hasil kerja yang diinginkan serta mengidentifikasi cara-cara mencapainya. Kemudian dari tujuan tersebut, maka orang-orang di dalamnya harus membuat strategi dalam mencapai tujuan tersebut dan dapat mengembangkan satu rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan dalam manajemen sangat penting karena inilah awalan dalam melakukan sesuatu. Dipahami atau ada istilah bahwa gagal dalam perencanaan sama dengan gagal dalam melaksanakan. Dalam merencanakan ada tindakan yang mesti dilakukan, menetapkan hal-hal seperti apa tujuan dan target yang dicapai, merumuskan taktik dan strategi agar tujuan dan target dapat tercapai, menetapkan sumber daya atau peralatan apa yang diperlukan, serta menentukan indikator-indikator atau standar keberhasilan dalam mencapai tujuan target. Selanjutnya yang kedua, organizing atau pengorganisasian merupakan proses pemberian tugas, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir pada setiap individu dan kelompok untuk melaksanakan rencana. Dengan pengorganisasian, manajer mewujudkan rencana menjadi tindakan nyata melalui penentuan tugas, penunjukan personel, dan melengkapi mereka dengan teknologi dan sumber daya yang lain. Yang ketiga, actuating, pengarahan atau kepemimpinan, merupakan proses untuk menumbuhkan semangat pada karyawan supaya bekerja lebih giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan. Dengan kepemimpinan, manajer menciptakan komitmen, mendorong usaha-usaha yang mendukung terjadinya tujuan, serta mempengaruhi para karyawan agar mampu melaksanakan tujuannya dengan baik atau melaksanakan apa yang direncanakannya dengan baik untuk kepentingan organisasi.
Adapun proses implementasi program supaya bisa dijalankan kepada setiap pihak yang berada dalam organisasi serta dapat termotivasi agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Adapun fungsi pengarahan dan implementasi yaitu mengimplementasikan proses leadership, pembimbingan, dan pemberian sebuah motivasi untuk tenaga kerja supaya mau tetap bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan, memberikan tugas dan penjelasan yang teratur mengenai pekerjaan, serta menjelaskan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Dan yang keempat adalah controlling, pengawasan atau diistilahkan juga pengendalian, merupakan proses pengukuran kinerja membandingkan antara hasil sesungguhnya dengan rencana serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Melalui pengendalian, manajer melakukan kontak secara aktif dengan apa yang dilakukan karyawan, mendapatkan serta menginterpretasikan laporan tentang kinerja, serta menggunakan informasi tersebut untuk merencanakan tindakan yang bersifat membangun serta perubahan. Peran manajer dipahami dari pengistilahan manajer itu sendiri. Manajer merupakan seseorang yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan diakui oleh organisasi untuk memimpin, mengatur, mengelola, dan mengendalikan serta mengembangkan kegiatan organisasi, tentunya dalam rangka mencapai tujuan. Menurut Henry Mitzberg, tugas manajer sehari-hari mencakup beberapa peran yang harus dilakukan dengan baik. Ada 10 peran manajer yang dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama, sebagai peran interpersonal, bagaimana seorang manajer berhubungan dengan orang lain. Apakah dia pemimpin boneka atau pemimpin asing atau hanya sekedar penghubung. Yang kedua, peran informasional, bagaimana seorang manajer menukar atau memproses informasi dalam konteks pengawasan, penyebaran informasi, apakah dia hanya sekadar juru bicara. Dan yang kategori ketiga, peran pengambilan keputusan. Bagaimana seorang manajer memanfaatkan informasi dalam pengambilan keputusan dengan sikap entrepreneur, mampu menangani kerusakan, pengalokasian sumber daya, dan dapat pula berperan sebagai negosiator. Peran interpersonal atau interpersonal roles seorang manajer menyangkut interaksi dengan pihak dalam maupun luar perusahaan. Peran informasional atau informational roles melibatkan pemberian, penerimaan, dan penganalisaan informasi. Dan yang terakhir, peran decisional roles atau pengambilan keputusan menyangkut pemanfaat informasi untuk membuat keputusan dalam memecahkan permasalahan atau juga melihat opportunity yang ada. Keterampilan manajemen. Keterampilan atau skill merupakan kemampuan untuk menerjemahkan pengetahuan ke dalam praktek sehingga tercapai hasil kerja yang diinginkan. Seorang manajer tentu saja membutuhkan banyak sekali keterampilan. Keterampilan yang paling penting adalah keterampilan yang memungkinkan manajer bisa membantu orang lain sehingga menjadi jauh lebih produktif di tempat kerja. Robert L. Katz menggolongkan keterampilan dasar manajer menjadi 3, yaitu keterampilan teknis, keterampilan human atau kemanusiaan, dan keterampilan konseptual. Keterampilan teknis merupakan kemampuan seorang manajer untuk menggunakan keahlian khusus dalam melakukan tugas-tugasnya. Contoh, akuntan, insinyur, peneliti, ahli komputer, dan lain-lainnya. Pada awalnya keterampilan semacam ini umumnya diperoleh melalui pendidikan formal dan kemudian dikembangkan lebih lanjut melalui pelatihan dan pengalaman kerja. Keterampilan teknis merupakan keterampilan yang terpenting bagi manajemen pada tingkat yang lebih rendah. Dua, keterampilan kemanusiaan, human skill. Kemampuan kemanusiaan merupakan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Keterampilan tersebut muncul dalam bentuk rasa percaya, antusias, keterlibatan secara tulus dalam hubungan interpersonal. Seorang manajer dengan human skill yang baik akan mempunyai tingkat kewaspadaan diri yang tinggi, serta memiliki kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Mengingat dalam kerja manajerial, sifat hubungan antar manusia sangat dominan. Maka keterampilan ini sangat penting bagi manajer
Keterampilan tersebut sama pentingnya bagi semua manajer di berbagai tingkatan. Yang ketiga, keterampilan konseptual merupakan keterampilan untuk berpikir secara analitis. Semua manajer harus mempunyai kemampuan untuk melihat situasi secara luas, mampu memecahkan permasalahan yang akan memberikan manfaat bagi mereka yang perlu diperhatikan. Keterampilan tersebut mencakup kemampuan untuk merinci permasalahan menjadi beberapa bagian yang lebih spesifik, sehingga dapat dilihat kaitannya antar masing-masing bagian, serta mengetahui dampak dari setiap permasalahan bagi orang lain. Semakin tinggi tingkat tanggung jawab manajer dalam organisasi, maka semakin banyak permasalahan rumit yang mampu yang implikasi jangka panjang yang akan dihadapi. Demikian pembahasan kali ini tentang peran manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.